ya dia selingkuh gitu. Terus ya gimana kita sebagai seorang suami kalau udah dengar istri nggak beres, masa kita mau dapat gaji langsung dikasih? Ya, makanya saya tahu 100% selingkuh itu begini, Bos. Saya tahunya dari anak saya sendiri. Iya. Anak yang besar itu kan dia pulang tugas dari Papua. Oh. Anaknya polisi, guys. Jadi si istri saya mah nggak mungkin terbuka kan. Iyalah. Anak saya terbuka, Pak, ada yang gini-gini. Sampai Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Dan di video kali ini saya mau sedikit bercerita tentang kehidupan para TKI yang kerja di Arab. Jadi tonton video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Saya datang ke Arab Saudi tahun 2004. Mas Gio? 2010 akhir. Berarti lumayan bedanya agak jauh ya. Jauh. Para TKI, khususnya TKW nih, TKW kaburan, itu nggak ada habisnya. Padahal yang namanya amnesti atau pemutihan itu terjadi dari tahun 98. Dari tahun 98 itu udah ada pembersihan. Tapi masih banyak gitu ya. Iya, nanti banyak lagi. Nah, sekarang ini dengan sistem yang canggih, harus ada sidik jari, populasi para TKI, khususnya TKW kaburan dan TKW itu tenaga kerja wanita, kalau TKL tenaga kerja laki-laki. Nah, untuk ibu dan bapak yang punya anak kerja ke luar negeri, bukan hanya ke Arab Saudi, tapi ke seluruh dunia. Kalau misalkan kabur, kalau bisa, mending suruh pulang. Khususnya untuk TKW. Bener. Di video kali ini, saya tidak mengeneralisir. Jadi tidak semua TKW kaburan itu rusak ya. Tapi kebanyakan. Betul Mas Gio? Betul. Nah, Mas Gio juga udah belasan tahun tinggal di sini dan pergaulannya luar biasa ya, sampai aktif dengan salah satu ormas pemuda Pancasila di Jeddah, Saudi Arabia. Nah, pengalaman yang bikin saya inget, nggak bakalan lupa sama pengalaman ini waktu zaman saya naksi, bahkan waktu zaman saya kerja di minimarket di Kandara. Ada TKW yang nikah dengan orang Mesir, punya anaknya dijual. Anaknya dijual. Gila nggak? Ya gila lah, masa anak sendiri dijual. Iya. Jadi di dalam perut itu sudah ditawarkan, Mas Gio. Nah, ceritanya lahiran tuh. Anaknya orang Mesir kan ganteng-ganteng Ya cowoknya. pasti cakep. Dan itu luar biasanya, si anaknya itu mirip banget dengan bapaknya. Nah, karena saya tidak punya kekuatan, saya menasehati. It's different. Semuanya para TKW kaburan tuh melalui media sosial. Dulu tahun berapa? Dulu sempat viral video saya tuh. Coba sampai segitunya. Sekitar tahun 2000 ya. Iya. Nah, Mas Gio, pengalaman apa yang Mas Gio tahu tentang kehidupan TKI di sini? Ya sebenarnya sih menurut saya ya emang ada sih TKW kayak begitu, banyak lah. Banyak. Fakta. Bahkan tahu ya. Ya cuma bukan ini doang, bukan TKW doang yang rusak, itu laki-lakinya juga banyak yang rusak sama aja. Allah. Jadi begini Bos, misalkan si pekerja TKW mau kabur kan otomatis dikaburin sama laki-laki kan, nggak mungkin sendiri. Dikaburin apa di mana ini? Ya ibaratnya di rumah majikannya. Iya. Dijemput sama TKI itu kan. Berarti udah janjian dong? Iya udah telepon-teleponan, mungkin sama si lakinya dijanjiin manis. Iya. Ntar kamu dinikahin atau gimana. Nah, yang membuat si TKW jadi brutal, rusak itu ya bukan mungkin ya nyata ini. Saya juga
Jadi si laki-laki udah kabur si perempuannya, terus kerja uangnya diambil, terus dirinya di itu ya disitulah itu ada yang begitu itu ada. Oh iya, saya nangkep omongan Mas Gio. Jadi sebenarnya awal mula rusaknya para TKW Indonesia itu pertamanya sama orang Indonesia juga. Iya begitu. Sama asli. para supir. Iyalah. Dimanfaatkan uangnya. Iya asli. Dimanfaatkan dirinya ya. Iya benar-benar. Iya terus kan dia merasa frustasi karena apa? Mungkin di pikirannya dia kalau saya begini terus nggak bakalan punya uang kan. Akhirnya dia nikah lah. Akhirnya dia nekat. Jadi nakal lah gitu sampai yang jual diri gitu. Ya, ada yang jual diri juga. Banyak itu. Ya, kita bukan merendahkan orang kita, tapi ke fakta kenyataan ada gitulah. Nggak usah munafik pokoknya begitu. Iya. Ada yang begitu. Terus cowok di sini ya walaupun gajinya sedikit ya, ada yang sama aja, ada yang istrinya 4, 2 sana sini, cuma bukannya nafkahin malah morotin. Nah, gitu. Jadi guys, sekali lagi mohon maaf di sini bukan mau mengumbar aib, tapi lebih ke edukasi supaya yang punya saudara kerja ke luar negeri atau ibu dan bapak punya anak khususnya perempuan yang kerja ke luar negeri terus kabur, kalau menurut saya mending pulang karena ini faktanya. Walaupun tidak semua, tapi kebanyakan dari 100 orang yang benar mungkin sekitar dari 100% mungkin yang benar 20% lah. Benar. 80% atau lebih banyak yang rusak. Benar nggak? Betul. Iya. Masalah keluarga saya. Iya. Sekarang itu ya begini, saya kelamaan di sini, mungkin lama ya kelamaan. Rumah tangga saya juga hancur. Iya. Hancur. Saya sama istri saya yang istri itu yang dulu yang punya anak itu besar, kan sudah cerai saya. Yang saya menyakitkan cerainya apa coba ya? Ya saya sedikit curhat di podcastnya Kang Arman. Jadi yang saya menyakitkan begini ya guys. Saya rumah tangga, saya orang Jawa Barat, istri saya orang Jawa Timur. Kan kita nikah baik-baik. Itu nikah di mana di sini? Apa ya enggak lah di Indonesia dulu nikah tahun resmi ya. Resmi saya nikah tahun 1998. Ingat bulan 10 hari Jumat masih teringat di kepala saya. Sampai segitunya ya. Nah, terus tapi pisahnya tidak baik-baik. Cerainya begini. Jadi dia mengajukan gugatan cerai tanpa ngomong ke saya. Seharusnya kan dia itu kawin nikah baik-baik, ya cerai harus baik-baik. Konfirmasi dulu ke saya mau gugat cerai kamu, seharusnya begitu kan? Harusnya. Jadi saya enak. Ini mah nggak tahu-tahu saya dikabarin dia udah dapat surat janda, saya dapat surat duda. Tapi surat duda saya itu masih belum diambil kan. Lah, itulah pengalaman dalam rumah tangga saya yang pahit gitu. Ya misalkan dia membela diri. Membela diri bahwa saya jarang komunikasi atau apa. Apa perlu saya buka aibnya dia juga? Itu kan privasi saya. Ibaratnya saya jarang ngirim ibaratnya ya. Gimana jarang ngirim? Saya kalau ngirim ya sering lah karena kan ada anak kan yang masih sekolah SMP sekarang. Yang paling kecil SMP ya? SMP yang di Jawa itu, istri saya itu SMP. Terus kalau dia beralasan bahwa saya kurang ngasih uang atau ngasih nafkah, wajar. Karena apa? Ada alasan saya yang menyakitkan di hati. Gitu. Apa itu? Dan ya dia selingkuh gitu. Terus ya gimana kita sebagai seorang suami kalau udah dengar istri nggak beres, masa kita mau dapat gaji langsung kenapa nggak waktu itu tahu istri Mas Gio selingkuh, kenapa waktu itu tidak melalui perwakilan, misalkan anak, bener nggak nih istri selingkuh, dikondisikan di Indonesia, maksudnya kebenarannya. Ya makanya saya tahu 100% selingkuh itu begini, Bos. Saya tahunya dari anak saya sendiri. Iya. Anak yang besar itu kan dia pulang tugas dari Papua. Anaknya polisi, guys. Jadi si istri saya mah nggak mungkin terbuka kan. Anak saya terbuka, Pak, ada yang gini-gini. Sampai si orang itu digebukin sama anak saya gitu. Iya, karena ketahuan ngegoda orang tua, ibunya, terutama ibu udah tahu suaminya itu kerja di luar negeri, malah digoda. Luar biasa. Ya bukan digoda lagi lah, mungkin tahu cacatannya yang nggak beres. Anak saya emosi sebagai wakil saya kan. Dia emosi dan naik gitu darahnya. Nah si laki itu digebukin sama anak saya. Nah itu cerita langsung dari pengalaman kita ya. Bahwa kerja di luar negeri itu memang banyak risikonya. Banyak risiko, terutama rumah tangga. Asli. Iya. Jadi tidak seindah story
yang di-share ke media sosial memang kerja di luar negeri itu. Di belakang layarnya itu, asli banyak yang di luar dugaan, terutama ya tentang kehidupan kita. Tapi alhamdulillah Mas Gio, walaupun rumah saya sempat cerai gitu kan, tapi saya move on gitu loh, kembali lagi ke jalur, ke track saya yang lurus walaupun sempat terpuruk. Mungkin cara Allah menaikkan derajat saya dengan cara seperti itu. Nah, kalau saran dari saya sih Mas Gio, maaf Mas Gio, maaf nih bukan mau menggurui, ya, harus move on, kembali lagi ke jalur yang benar supaya hidup Mas Gio tidak selamanya terkerja di sini. Iya, kalau masalah move on mas, saya sih alhamdulillah udah move on gitu. Malah masalah itu mah ya, karena saya pikir buat apa juga memperjuangin mikirin perempuan yang udah nggak beres kan. Iya. Ya sorry kata ini ya, udah itu mah saya lupain lah. Cuma saya sekarang kalau kehidupan saya belum bisa bangkit, masih terpuruk dalam segi ekonomi saya gitu. Jadi saya juga ingin naikin ekonomi saya, tapi belum bisa gitu. Nah, masih makanya begini saya datang ke sini tuh untuk bentuk support saya. Saya juga kaget sebenarnya datang ke sini. Mas Gio sempat curcol gitu guys, curhat ya ke saya. Aduh Kang, katanya saya gini. Mas Gio ini kan salah satu temen lama saya seperjuangan. Nah, makanya datang ke sini tuh support. Misalkan Mas Gio nih, langkah apa lagi ke depan, harus ada target. Gitu loh. Misalkan 2 tahun ini Mas Gio harus punya apa? Ya kalau target pingin punya masih banyak ya. Kalau target pingin nih. Iya. Cuma kan ya mudah-mudahan Allah ngizinin gitu ya. Tapi belum kepikiran yang lain-lain. Ini lagi proses penyembuhan, dan saya proses ingin mengejar apa yang saya cita-citakan itu. Apa itu? Buat masa depan saya, masa-masa tua saya ntar. Iya. Otomatis kan saya rumah tangga hancur. Terus saya kan orang Jawa Barat. Saya punya rumah kan di Jawa Timur. Otomatis kan saya balik ke Jawa Barat. Iya. Sedangkan di Jawa Barat saya belum punya apa-apa, Bos. Iya. Jadi kan kita harus menata lagi kehidupan. Iya. Insya Allah ada rezeki, kita beli ini, bikin ini. Gitu rencana saya. Aduh, luar biasa. Cerita Mas Gio ini curhatan di YouTube saya ini mewakili banyak orang. Banyak suaminya kerja di luar negeri, istrinya selingkuh di Indonesia. Iya, banyak. Termasuk Mas Gio nih jadi korban, guys. Luar biasa ya. Terus begini juga, bahwa sama aja kan kayak TKW ya. Iya. TKW katanya rusak. Itu segala banyak faktor itu yang rusak itu. Dia punya suami di Indo misalkan. Iya. Itu dia itu sebenarnya ingin membantu suami juga kan, kerja keluar. Tujuannya itu. Cuma kan kadang mendengar suaminya di Indo itu kawin lagi, uangnya dihabisin pakai mabok, akhirnya dia frustasi juga di sini. Iya. Seperti banyak itu faktor, kan. Benar. Jadi tidak bisa menyalahkan kesalahan dari TKW semua. Iya, Koreksi diri lah, mungkin suaminya di Indo nggak beres, bukan mungkin, nyata banyak yang begitu. Nyata, iya, benar. Dikirimin uangnya dihabisin. Mas Gio juga ya. Iya. Ya pengalaman saya juga sendiri gitu. Iya benar. Mas Gio itu melengkapi bahwa faktor TKW di sini banyak yang frustasi, yang tadinya ingin membantu suami, suaminya nggak tahu diri ya. Iya, asli. Iya. Yang seharusnya memang seorang suami itu, kalau suami benar-benar menjalankan syariat Islam, masak, nyuci piring, nyuci baju, beresin rumah, itu semuanya tugas suami. Tapi karena istri mencari ridho Allah, mencari jalan menuju surga, akhirnya membantu seorang suami. Jadi seperti itu. Mendengar cerita Mas Gio itu terus terang sedih saya sebagai teman, karena tahu di sini perjuangan mencari nafkah di luar negeri itu ya. Mas Gio di sini kerja, bahkan kamarnya seperti ini, di rumah istri selingkuh. Sekarang udah punya anak belum? Siapa? Istri istri. Mantan. Ya belum, nikahnya baru. Oh. Jadi dia itu cerai, udah punya calon langsung nikah gitu. Itu kan proses perceraian itu ada masa idah, bener nggak? Iya, mungkin kan karena jarak jauh, jadi
nggak dipermasalahkan. Mungkin kurang tahu juga lah kalau masalah itu mah terserah, saya udah nggak mikir kalau tapi Mas Gio ngasih tahu bahwa lu cerai itu kan ada prosesnya, ada masa idah dan lain sebagainya. Ini disampaikan ke mantan istri? Ya, saya omongin begitu. Saya gini kan kamu cerai. Namanya orang cerai dalam Islam kan, Iya. harus ada masa idah 3 bulan 10 hari kan. Iya. Nah, kok kamu itu belum ada segitu, udah nikah lagi, apa sah, kata saya. Iya. Kata dia ngomongnya sah karena udah pisah lama dia. Iya. Ya udahlah, ya alasan begitu udah sah, nggak Dan mau, lagi juga Mas panjang. Gio walaupun pisah berapa tahun sih? 5 tahun. 6 tahun, saya udah 6 tahun. Saya kemarin nikah 3 bulan, ninggalin istri 5 tahun di sini Mas Gio. Iya, kalau Pas dipikir pulang kan, alhamdulillah karena di sininya lurus, pulang bisa membahagiakan. It's different. Istri ngasih hadiah mobil istri karena perjuangannya tahu Mas Gio sampai di titik ini kan. ya emang sih susah kalau kayak saya terikat majikan itu, emang makanya susah kerja itu. Jadi gaji dibatasi, pergerakan dibatasi, ya jalan manusia kan beda-beda ya. Iya, rezekinya betul. Beda-beda. Jadi kita tidak ngiri lah ke rezeki orang karena udah ada takarannya rezeki itu. Betul. Jadi kita terima aja dengan ikhlas. Jalan hidup saya seperti ini ya udah kehendak Allah, udah. Iya, gitu luar saya. biasa. Berarti itu sudah legowo ya. Iya, udah legowo. Pas Iya. tadinya ya, tapi di hati kecil saya itu ada sih rasa kesel gitu. Pastilah. Ya. Keselnya ya itu satu, apa sih, ngugat cerai saya tanpa ngasih tahu dulu. Tahu-tahu saya dapat surat janda lah, itu tuh Nah, yang saya kesel. yang bikin sakit itu saya mendengarnya gini loh Mas Gio. Mas Gio di sini kerja banting tulang, ya, kerja ke orang Arab, siang dan malam, uang dikirim semua ke Indonesia. Istri di Indonesia selingkuh, malah ngegugat cerai. Malah duluan nikah gitu. Itu Langsung gila kan? Gila. Wah, benar-benar akhir zaman ini Mas Gio. Tapi saya doakan mudah-mudahan Mas Gio sehat, murah rezeki. Amin. Oke guys, video ini biar tidak terlalu panjang. Pada intinya, kalau mau kerja di luar negeri, dipikir matang-matang. Karena kerja di luar negeri itu tidak seindah yang kalian lihat selama ini. Iya nggak? Ini asli. Iya. Kalau di medsos tuh yang dilihatin kan yang enak-enak. Yang bagus-bagusnya, yang enak-enaknya. Tapi di balik semua itu, luar biasa. Ya kayak begini nih kamar saya, coba kayak begini. Nggak layak ini. Anaknya Brimob di Indonesia. Kamar di sini kayak gini, lihat ya, bergelantungan. Tapi ini maksudnya bukan merendahkan, tapi realitanya, realita hidup atau kerja di luar negeri. Oke Mas Gio, terima kasih banyak. Mudah-mudahan cerita ini bisa jadi edukasi buat para subscriber semuanya. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Coba guys, cek channel YouTube-nya Mas Gio. Namanya Mas Gio. Siapa tahu dia tertarik lagi. Padahal udah 60. Saya udah berhenti, mau saya jual. Mau jual. Siapa tahu ada yang mau beli guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.